Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Pradana Kusuma di mata kuliah manajemen strategik di chapter ke-6. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang analisis dan pemilihan strategi. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang visi dan misi, kemudian ada audit internal, audit eksternal, dan juga tujuan jangka panjang. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang generate, evaluate, and select strategies. Proses menghasilkan dan memilih strategi. Sifat analisis dan pilihan strategi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan strategi alternatif, memilih strategi untuk dikejar, dan terakhir alternatif terbaik dalam mencapai misi maupun tujuan. Memilih dan menganalisis strategi. Alternatif strategi dapat dibentuk dari visi, misi, tujuan, internal audit, dan external audit. Kemudian terakhir adalah strategi masa lalu atau strategi yang berhasil diterapkan di masa lalu. Dalam menghasilkan alternatif strategi, pertama harus ada partisipasi dalam menghasilkan alternatif strategi, harus seluas mungkin. Artinya seluas mungkin diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan atau top manajemen di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah strategi alternatif yang diusulkan harus dipertimbangkan, didiskusikan, dan diberi peringkat dalam urutan daya tariknya. Artinya diprioritaskan mana yang harus diterapkan terlebih dahulu, mana yang menjadi strategi alternatif tahunan atau strategi alternatif jangka panjang. Berikutnya adalah kerangka. Ini adalah kerangka analisis perumusan strategi. Tahap pertama adalah input stage. Tahap kedua ada the matching stage. Yang tahap ketiga adalah decision stage. Di input stage, kita telah belajar tentang EV metric, dan CPM. Untuk stage kedua atau matching stage, ini ada matrix SWOT, matrix space, BCG metric, IE matrix, dan grand strategy matrix. Untuk stage ketiga atau decision stage, ini alat analisisnya adalah QSPM atau Quantitative Strategic Planning Metric. Dalam merumuskan sebuah strategi yang komprehensif, tahap pertama itu adalah the input stage, the matching stage, and decision stage. Tahap pertama atau tahap input membahas tentang bagaimana merangkum informasi masukan dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Biasanya terdiri dari matriks EV, dan matriks profile kompetitif atau CPM. Di tahap kedua atau tahap pencocokan atau the matching stage, ini berfokus pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal utama. Teknik analisisnya dapat berupa matriks SWOT, matriks space, matriks BCG, matriks IE, dan grand strategy matrix. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus tentukan dulu key internal factornya, key external factornya, kemudian resultant strateginya. Di sini untuk key internalnya itu ada excess working capital, insufficient capacity, strong research and development expertise, kemudian poor employee morale. Nah, di sini termasuk kepada internal weakness dan juga internal strength. Kemudian untuk key external factor, ini ada annual growth 20% in sale, kemudian ada exit to major foreign competitors, kemudian decreasing numbers of younger adults, kemudian yang terakhir rising healthcare cost. Ini ada external opportunity dan external threat. Kemudian dari gabungan keduanya, ini terdapat resultant strategi. Yang pertama itu acquire atau akuisisi self-funding. Kemudian yang kedua ini pursue horizontal integration, artinya melakukan horizontal integration. Kemudian yang ketiga mendevelop produk baru. Yang keempat mendevelop program perbaikan. Saya akan jelaskan yang pertama matrix SWOT. Caranya yang pertama adalah buat daftar peluang eksternal utama perusahaan. Kemudian yang kedua, buat daftar ancaman eksternal utama perusahaan. Sebutkan kekuatan internal utama perusahaan. Buat daftar kelemahan internal utama perusahaan. Kemudian dicocokkan antara internal dan eksternalnya. Di matrix SWOT ini terdapat 4 jenis strategi yang diterapkan oleh manajer. Yang pertama adalah strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO ini atau Strength Opportunities menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian strategi WO atau Weakness Opportunities memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga, strategi ST atau Strength Threats, yaitu gunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan yang terakhir adalah strategi WT Weakness Threats, yaitu taktik pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan. Next, berikut adalah gambaran besar dari matrix SWOT.
yaitu ada SO strategis, ada WO strategis, ST strategis, dan WT strategis. Jadi di kolom atas, di baris atas ini ada strengths dan juga weakness. Pertama di list dulu, list strength-nya apa, list weakness-nya apa. Kemudian di bagian opportunities dan threats itu di list juga opportunities-nya apa, list dari threats-nya apa. Kemudian di SO strategi baru kita terapkan strategi apa yang mau diterapkan di perusahaan tersebut. Macam-macam ya, ada menggunakan strength to take advantage opportunities. Jadi dari strength mendapatkan peluang dari strength perusahaan tersebut dan seterusnya. Oke, kita lihat langsung aja ke contohnya. Nah, di sini kita udah list strength-nya, weakness-nya juga udah, opportunities juga sudah, threats-nya juga sudah. Ini lebih spesifik lagi ya, artinya inventory turnover 5.8 to 6.7. Itu jelas ya. Nanti peningkatannya berapa? 0,9. Seperti itu ya. Jadi dijelaskan dengan secara detail strength-nya itu seperti apa bentuknya. Inventory turnover juga harus jelas, ada datanya jelas dari 5.8 to 6.7 tuh jelas sekali. Nah, kemudian opportunities-nya juga sudah jelas semuanya. Kita lihat di WO strategis, maksud saya SO strategis. Ini salah tulis di contohnya, yaitu add 4 new in-store promotion monthly, kemudian add 2 new repair and service persons, dan lain sebagainya. Jadi gabungan dari strength dan weakness-nya itu didapatkan strategi baru, yaitu menambahkan 4 toko baru yang dilakukan promosi secara bulanan, kemudian menambahkan 2 repair and service person, jadi menambahkan 2 karyawan yang bertugas untuk memperbaiki dan juga menservis. Kemudian yang terakhir, send flyer to all senior over age. Jadi menyebarkan brosur ya kepada konsumen-konsumen yang umurnya itu di atas 55 tahun. Begitu juga di penerapan untuk strategi lainnya untuk WO, ST, dan juga WT. Berikutnya, batasan dari matrix SWOT tidak menunjukkan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Jelas sekali karena tidak ada cara bagaimana untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah memberikan nilai statis tepat waktu. Artinya itu hanya berlaku di waktu tersebut. Jadi kalau misalkan untuk strategi tahunan atau strategi berikutnya itu harus dilakukan matrix SWOT lagi. Kemudian yang terakhir adalah menyebabkan perusahaan terlalu menekankan pada satu faktor internal atau eksternal dalam merumuskan strategi, yaitu memungkinkan perusahaan untuk hanya terfokus pada faktor internal tanpa mengetahui faktor eksternalnya secara detail atau sebaliknya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang space metric atau strategic position and action evaluation atau space metric. Terdapat 4 kuadran yang menunjukkan strateginya, yaitu pertama agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Bisa kita lihat kuadrannya adalah seperti ini: agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Penilaiannya berdasarkan apa sih? Ada internal dimensionnya, yaitu posisi keuangan, kemudian ada posisi kompetitif, kemudian untuk external dimensionnya ada posisi stabilitas dan posisi industri. Jadi kita melihatnya dari financial position, competitive position, stability position, industry position, kemudian baru setelah itu kita rumuskan menjadi space metric. Kita bentuk nilainya, kemudian nanti kita gariskan bahwa termasuk di kuadran mana sih untuk nilai perusahaan A misalkan. Untuk financial positionnya bisa dilihat dari return ROI-nya, leverage, liquidity, dan lain sebagainya. Untuk stabilitas poinnya bisa dari teknologi, inflasi, kemudian permintaan, dan lain sebagainya. Untuk competitive position bisa market share, produk kualitas, produk life cycle, dan lain sebagainya. Kemudian untuk industry position bisa growth potential, profit potential, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan space metric? Yang pertama, tadi udah saya jelaskan ada financial position atau FP, competitive position, stability position, dan industry position. Dari situ masing-masing faktornya dari financial position apalagi misalkan ROI tadi, kita kasih nilai dari 1 sampai 7 untuk yang 1 sampai 7. Kemudian untuk stability position tadi mengenai penerapan teknologi, kemudian inflasi dan lain sebagainya, itu nilainya dari -1 sampai ke -7. Kemudian nanti dihitung skor rata-ratanya. Nah, setelah dihitung rata-ratanya nanti diplot menjadi sumbu X dan sumbu Y, kemudian nanti ditarik garis perpotongannya sehingga nanti akan menunjukkan garis itu mengarah kepada kuadran yang mana sih? Kuadran yang agresifkah, kuadran yang kompetitif, kuadran defensif, atau kuadran konservatif. Kita langsung lihat ke contohnya aja. Berikut adalah contohnya. Untuk agresif profile dan konservatif profile, garisnya arahnya kalau untuk agresif ke kuadran yang sebelah kanan atas, kemudian untuk konservatif profile kuadran sebelah kiri atas. Nah, untuk competitive profile itu kuadrannya di kanan bawah, kemudian defensive profile ada di kiri bawah. Nah, berikut adalah contoh bagaimana menerapkan
space metric. Dari kekuatan keuangan tadi ada rasio likuiditas, profit margin dan lain sebagainya. Kita udah jelaskan. Kemudian diberikan rating industri dan finansial itu dari 1 sampai 7. Untuk yang stabilitas dan keunggulan kompetitif itu dari -1 sampai -7. Diberikan rating, kemudian dijumlah scoringnya di rata-rata, kemudian dijumlahkan rata-rata skor CA-nya berapa, skor IS-nya berapa, dijumlahkan, nanti akan terbentuk sumbu X. Kemudian untuk Fs dan Es dijumlahkan juga, terbentuk sumbu Y. Dari titik sumbu X dan sumbu Y nanti dibentuk titik pertemuan. Nah, ditarik garis dari titik 0 ke titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y tadi. Ditarik, kemudian arah kuadrannya itu kemana. Begitu cara untuk membuat space metric. Nah, berikutnya adalah The Boston Consulting Group Metric. Secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri, memungkinkan perusahaan multidivisional untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan memeriksa posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi terhadap divisi lain dalam perusahaan. Nah, berikut adalah bentuk kuadran dari BCG Metric. Yang pertama ada question marks, kemudian ada stars, ada cash cows, dan juga ada docs. Untuk strateginya bisa teman-teman lihat sendiri ya, jenis pilihan strategi itu apa aja. Kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tuh banyak tipe-tipe strategi. Nah, di sini kita bisa terapkan tipe-tipe strategi apa yang cocok di tiap kuadrannya. Untuk question marks atau kuadran 1, ini perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk atau menjualnya. Untuk stars di kuadran 2 itu pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Investasi substansial untuk mempertahankan atau memperkuat posisi dominan. Tipe-tipe strateginya bisa strategi integrasi, strategi intensif, dan usaha patungan. Kemudian ada cash cows atau kuadran ketiga, yaitu pangsa pasar relatif tinggi, bersaing dalam pertumbuhan industri yang rendah. Contohnya adalah menghasilkan uang tunai yang melebihi kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian pertahankan posisi yang kuat selama mungkin, artinya banyak melakukan di situasi yang kurang mendukung misalkan, yaitu dengan cara pengembangan produk, diversifikasi konsentris. Jika industrinya melemah, itu bisa melakukan penghematan atau divestasi. Dan berikutnya ada docs. Di kuadran keempat, pangsa pasar relatif rendah, bersaing dalam pertumbuhan pasar yang lambat atau tidak ada sama sekali. Ini bisa melihat dari posisi internal dan eksternal yang lemah. Strateginya bisa berupa likuidasi, divestasi, atau retrenchment atau penghematan. Manfaat utama dari BCG Metric adalah menarik perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi perusahaan. Berikut adalah contohnya, yaitu ada merek A, merek B, merek C, dan merek D. Jumlah pendapatannya berapa, market share-nya berapa, kemudian pangsa pasar pesaing terbesarnya berapa, kemudian pangsa pasar mereknya berapa, relatif market share-nya berapa, tingkat pertumbuhan berapa. Nah, dari situ bisa digambarkan, diletakkan pada misalkan merek A ada di posisi kiri bawah, merek C ada di kiri atas, untuk merek B dan D ada di kuadran kanan atas. Selanjutnya, the internal external matrix, yaitu memposisikan berbagai divisi organisasi dalam tampilan 9 sel. Mirip dengan PCG bentuknya, namun membutuhkan analisis dari IV dan EV. IE matrix ini membutuhkan informasi lebih lanjut tentang divisi. Yang kedua, mengimplikasi strategi dari setiap matriks yang berbeda. Nah, bentuk kuadrannya seperti ini, ada 9 kuadran. Kemarin kita udah belajar tentang IV dan juga EV. Nah, skor bobotnya nanti bisa dijumlahkan. Kemarin kan udah ketemu tuh bobotnya berapa. Misalkan bobotnya 2,5 dan juga 3,2 misalkan. Berarti ada di kuadran 2. Average-nya 2, sekian, height-nya ada 3,2. Jadi dari situ kita bisa letakkan bahwa di sel kedua ini termasuk pada grow and build. Grow and build itu seperti apa? Ya, strateginya bisa berupa backward forward horizontal integration, ada market penetration, ada market development, dan product development. Nah, untuk whole maintain itu tipe strateginya bisa market penetration atau product development. Nah, untuk yang harvest and divest itu ya retrenchment atau divestasi. Kemarin kita udah mencoba ya untuk membuat sebuah analisis dari EV dan IV, dan skornya kita udah dapet skornya berapa. Nah, ini bentuk cara menentukan strateginya. Karena kemarin kita cuman menganalisis berdasarkan vektor-vektornya, kemudian kita beri bobot, kita beri rating, kemudian dikalikan bobot ratingnya, kemudian baru dijumlahkan scoringnya. Seperti itu kan untuk EV dan EV. Nah, kemudian kita nggak tahu
Skor ini untuk apa? Nah, disinilah internal dan external metric digunakan. Skornya tadi yang dari key analysis tadi dijumlahkan dan dimasukkan ke 9 kuadran ini. Baru kita tahu bahwa strategi apa yang cocok untuk perusahaan tersebut. Berikutnya adalah grand strategy metric. Terdiri dari 4 kuadran, namun hanya ada 2 dimensi yang perlu dievaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar di industri. Kalau di sebelumnya di space ada kekuatan finansial, ada stability position, ada posisi keuangan dan juga posisi stabilitas. Kalau di sini cuman butuh 2, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Untuk kuadran 1 yaitu konsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini, yaitu melalui penetrasi pasar dan pengembangan pasar, dan produk. Untuk pengembangan produk merupakan strategi yang tepat. Untuk yang di kuadran 2 ini tidak dapat bersaing secara efektif, namun perlu menentukan mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat melakukan perubahan terbaik untuk meningkatkan daya saingnya. Di kuadran ketiga, ini perusahaan harus membuat beberapa perubahan drastis dengan cepat untuk menghindari penurunan lebih lanjut atau kemungkinan likuidasi. Biaya ekstensi dan pengurangan aset atau penghematan harus diupayakan terlebih dahulu. Untuk di kuadran 4, itu perusahaan harus memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas, dan seringkali dapat mengejar diversifikasi yang terkait atau tidak terkait dengan kesuksesan suatu perusahaan. Di stage ketiga, tahap keputusan, itu melibatkan Quantitative Strategic Planning Metric atau QSPM, yaitu mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan dengan demikian memberikan dasar yang objektif untuk memilih strategi tertentu. Jadi cuma ada satu alat analisisnya. Secara objektif, menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik, kemudian menggunakan masukan dari analisis tahap pertama dan hasil pencocokan dari analisis tahap kedua untuk memutuskan secara objektif di antara strategi alternatif. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu key external factors dan juga key internal factors. Untuk key external factor ini bisa dari peluang dan ancaman, kemudian key internal factors juga dari strength dan weakness-nya. Nah, cakupannya apa? Bisa eksternal, bisa ekonomi, bisa teknologi, sosial, politik, kompetitif, dan lain sebagainya. Untuk yang internal, ini bisa berupa marketing, manajemen, finance, production, research, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ditentukan bobotnya berapa, baru dikasih nilai. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada bobot, ada nilai, kemudian ada scoring. Langkah pertama adalah buatlah daftar peluang ancaman eksternal untuk perusahaan dan kekuatan dan kelemahan internal di kolom kiri QSPM. Tetapkan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal utama. Kemudian periksa metrik tahap kedua dan identifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diterapkan. Tentukan skor daya tarik, kemudian hitung skor daya tariknya, hitung jumlah skor daya tarik totalnya. Sisi positif dari QSPM yang pertama adalah kumpulan strategi dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan. Memerlukan ahli strategi untuk mengintegrasikan faktor eksternal dan internal terkait ke dalam proses keputusan. Yang ketiga, dapat diadaptasi untuk digunakan oleh organisasi nirlaba dan nirlaba kecil maupun besar. Batasan dari QSPM, yang pertama selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang cerdas. Yang kedua, hanya sebaik informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Oke, kita langsung lihat contohnya untuk QSPM di PT Indofarma. Itu kita sebutkan dulu faktor internal apa di sebelah kiri, kemudian kasih bobotnya, kemudian diberikan nilai daya tariknya berapa, kemudian total nilai daya tariknya berapa, yaitu perkalian dari bobot dengan nilai daya tarik atau NDT. Misalkan 0,125 dikalikan 3, berarti 0,375. Kemudian variasi strateginya, yaitu strateginya ada 5 di sini, yaitu pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi konglomerat, kemudian diversifikasi konsentrik. Jadi di sini ada 5 strategi alternatif, kemudian ada bobotnya, ada nilai daya tariknya, total nilai daya tariknya masing-masing seperti apa. Kemudian dijumlahkan. Internal berarti berdasarkan strength dan weakness-nya. Nah, untuk eksternal ini sama saja. Jadi yang dilihat tapi opportunities atau peluang dan juga threat-nya atau ancaman dari perusahaan tersebut. Strategi alternatifnya sama, cara menjumlahkan dan scoringnya sama. Berikutnya, politik pilihan strategi. Manufaktur politik menghabiskan waktu yang berharga, merongrong tujuan organisasi, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Bias politik dan preferensi pribadi terlalu tertanam dalam keputusan
Strategi. Hierarki komando dalam sebuah perusahaan dikomunikasikan dengan aspirasi karir dari orang yang berbeda dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka, menjamin pembentukan koalisi individu yang berjuang untuk menjaga diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan organisasi kedua, ketiga, atau keempat. Taktik untuk membantu ahli strategi ini ada 5, yaitu equifinality, satisfying generalization, focus on higher order issues, kemudian provide political access on important issues. Masalah tata kelola. Dewan direksi ini yang merupakan sekelompok individu yang dipilih berdasarkan kepemilikan perusahaan untuk mengawasi dan membimbing manajemen yang memperhatikan kepentingan pemegang saham. Tugas dan tanggung jawabnya seperti apa? Yang pertama ada control and oversight over management, adherence to legal prescriptions, kemudian consideration of stakeholders' interests, kemudian terakhir ada advance of stockholders' rights. Prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama, tidak lebih dari 2 direktur sebagai eksekutif di perusahaan saat ini. Kemudian komite audit, kompensasi, dan nominasi hanya terdiri dari direktur luar. Kemudian setiap direktur memiliki saham ekuitas yang besar di perusahaan, tidak termasuk opsi saham. Setiap direktur menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat. Dewan bertemu secara teratur tanpa kehadiran manajemen dan mengevaluasi kinerjanya sendiri setiap tahun. CEO tidak boleh sekaligus menjadi ketua dewan. Opsi saham dianggap sebagai pembiayaan perusahaan. Kemudian terakhir, tidak ada jabatan direktur yang saling terkait, di mana direktur atau CEO duduk di dewan direktur lainnya. Jadi tidak ada rangkap jabatan di sebuah perusahaan tersebut ya. Baik, sekian pembahasan kita hari ini tentang analisis dan pemilihan strategi. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Pradana Kusuma, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.